Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 4, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud dengan tujuan, yaitu setelah membaca wacana tentang perubahan wujud benda di sekitar kita atau memperhatikan video ini, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda dengan tepat. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu 1. Tentang perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Pada proses terjadinya pembuatan garam, ternyata ada perubahan wujud. Ya, prosesnya seperti ini: tambah atau kolam diisi dengan air, kemudian air terkena sinar matahari, karena terkena panas, air pun akan menguap. Air menguap meninggalkan kristal-kristal garam, kemudian kristal-kristal garam dibawa ke pabrik, ya, tidak bisa langsung dikonsumsi, tapi dibawa ke pabrik yang kemudian ditambah zat iodium. Baru setelah itu bisa dikonsumsi. Nah, itu ya, terjadi menguap di situ ya. Kemudian dilanjutkan dengan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali. Kalian pernah makan gulali? Pernah tentunya. Nah, bagaimana proses pembuatan gulali? Yaitu seperti ini. Bahannya gula, air, kemudian pewarna. Nah, ini dipanaskan. Saat dipanaskan, gula yang berupa padat berbentuk kristal ini akan mencair. Kemudian air akan menguap. Kemudian setelah air menguap, maka tinggallah gula ya yang sudah berubah wujud ini masih lembek, kemudian jika dingin akan mengeras ya atau membeku seperti itu ya. Jadi terjadi proses menguap, mencair dan membeku. Nah, itu ya untuk pembuatan gulali. Kemudian dilanjutkan peristiwa yaitu perubahan wujud yang terjadi pada proses mengembun. Mengembun merupakan proses perubahan wujud dari uap air berwujud gas menjadi partikel air berwujud cair. Ini terjadi di alam. Nah, proses mengembun ini bisa kita lihat yaitu uap air terkena udara yang dingin berubah menjadi partikel air berwujud cair. Jadi udara di sekitar lingkungan ini ya ini kemudian kena suhu yang sangat dingin, akhirnya berubahlah menjadi partikel air ya, udaranya berubah menjadi partikel air seperti ini ya. Seperti ini jika gelas diisi air kemudian ditambah es, nanti akan terjadi mengembun ya di sisi-sisi gelas yang bagian luar. Nah, itu bisa kalian lihat. Nah, dilanjutkan yaitu perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Ternyata dunia ini juga terjadi semakin lama bisa semakin panas. Yaitu dikarenakan apa? Yaitu misalnya dikarenakan karena asap pabrik, asap kendaraan atau penggunaan listrik ya, dan sebagainya ya. Nah, di mana ini suhu jadi meningkat, suhu di permukaan bumi ini meningkat kemudian atau naik ya, kemudian bisa membuat ini es yang ada di daerah kutub ini bisa mencair. Jika es mencair maka permukaan air laut naik. Nah, jika dibiarkan menyebabkan pulau-pulau di dunia akan tenggelam ya karena air semakin naik. Dan lingkungan juga bisa terjadi kekeringan jika terjadi pemanasan yang tinggi ya, seperti ini bisa rata-rata. Nih akibatnya tumbuhan tidak bisa tumbuh, hewan juga tidak bisa hidup, tidak bisa beradaptasi. Begitu juga dengan manusia ya, bisa kelaparan, bisa terjadi bencana kelaparan dan sebagainya. Nah, cara menguranginya yaitu bisa mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Misalnya kita mau berjalan di tempat yang dekat, kita bisa menggunakan sepeda. Kemudian menanam tanaman, tumbuhan di sekitar kita. Kemudian menghemat listrik ya supaya tidak terjadi pemanasan global. Nah, itu ya. Jadi terjadi peristiwa apa? Mencair, di sini menguap ya. Di sini menguap. Kemudian
Dilanjutkan ke hujan, ya, nih ya, peristiwa hujan ya, perubahan wujud yang terjadi pada hujan. Ternyata hujan ini ada beberapa perubahan wujud ya. Air di permukaan bumi, misalnya sungai, laut, daun, kolam atau rawa menguap karena terkena panas. Kemudian uap air itu akan berubah menjadi awan, awan mengembun menjadi titik-titik air jatuh ke bumi. Nah, inilah yang dinamakan hujan. Silahkan lihat video sebagai berikut. Proses terjadinya hujan. Air menguap karena panas matahari. Panas matahari menyebabkan air menguap, baik air yang berasal dari sungai, danau, maupun laut. Uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Karena hembusan angin, awan-awan kecil mengumpul menjadi besar dan warnanya semakin kelabu. Kemudian titik-titik air menjadi semakin berat dan tidak terbendung lagi, membuat butiran air jatuh. Disinilah terjadi hujan. Nah, setelah kalian lihat video tadi ya, semoga kalian bertambah pemahamannya. Kemudian setelah kalian melihat ataupun membaca dari keterangan dari Ustazah ini, kalian kemudian bisa melakukan sebuah eksperimen sebagai tugas ya, yaitu memasukkan air ke dalam gelas, kemudian masukkan es ya. Kemudian masukkan es. Kalian perhatikan apa yang terjadi dengan gelas tersebut, kemudian difoto, kemudian tuliskan hasil percobaanmu ya, apa hasilnya, seperti apa, diberi keterangan, bisa 1 atau 2 atau 3. Oke, selanjutnya dikirim ke GCR. Begitu untuk pertemuan pada pagi hari ini dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.